Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita diam-diam khawatir akan jatuh, berpikir bahwa itu adalah bagian normal dari penuaan. Ketakutan yang senyap ini terkadang bisa menghalangi kita untuk menikmati hidup sepenuhnya, keluar rumah, atau bahkan mencoba hal-hal baru. Tapi, penting untuk diingat bahwa jatuh bukanlah sesuatu yang pasti terjadi seiring bertambahnya usia. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video-video baru. Tapi, ini adalah mitos. Jatuh bukan hanya akibat dari usia, seringkali disebabkan oleh perubahan kecil yang tidak disadari pada tubuh dan kebiasaan kita. Terkadang, itu karena lingkungan kita, seperti karpet yang tidak rata atau pencahayaan yang kurang. Di lain waktu, perubahan pada keseimbangan, penglihatan, atau kekuatan otot kita memainkan peran penting. Gagasan bahwa hanya usia yang menyebabkan jatuh bisa membuat kita merasa tidak berdaya. Tetapi kebenarannya jauh lebih menggembirakan. Sebenarnya, kita memiliki kendali lebih besar atas keselamatan kita daripada yang kita kira. Ada banyak cara mudah dan efektif untuk mengurangi risiko. Jatuh biasanya bisa dicegah. Ini bukan masalah takdir. Dengan mengadopsi beberapa kebiasaan baik dan menyadari tubuh kita dapat secara signifikan mengurangi risiko. Dengan memahami perubahan kecil pada keseimbangan, refleks, dan rutinitas harian kita bisa mendapatkan kembali kendali. Olahraga teratur, bahkan yang ringan, dapat memperkuat otot dan meningkatkan stabilitas kita. Selain itu, menjaga kesehatan secara keseluruhan, seperti melakukan pemeriksaan mata atau membuat rumah kita lebih aman, membuat perbedaan besar. Jangan melihat jatuh sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai pesan dari tubuh kita untuk lebih sadar. Ini adalah undangan untuk mendengarkan apa yang kita butuhkan, menyesuaikan lingkungan kita, dan merawat diri kita dengan penuh kasih. Dengan perubahan kecil, kita bisa terus hidup dengan percaya diri dan gembira. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan baru yang membantu kita tetap mandiri dan merasa baik. Dalam panduan ini, kita akan dengan tenang menjelajahi alasan sebenarnya mengapa jatuh terjadi dan bagaimana Anda bisa mencegahnya. Mari kita temukan bersama bagaimana kita bisa tetap aktif, mandiri, dan tenang di setiap tahap kehidupan. Kebanyakan jatuh tidak terjadi saat melakukan aktivitas berisiko. Itu terjadi di rumah selama kehidupan sehari-hari yang normal. Momen-momen yang akrab di tempat yang kita kenal luar kepala inilah yang terkadang bisa paling mengejutkan kita.
Kita sering berpikir bahwa bahaya terletak pada hal yang tidak terduga, tetapi sebenarnya itu jauh lebih sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa berupa bangkit untuk menjawab telepon, membawa cucian, atau pergi ke dapur di malam hari. Bahkan tindakan sederhana, seperti berjalan melintasi ruangan atau menaiki tangga, bisa menjadi berisiko tanpa kita sadari. Terkadang, karpet yang tidak rata, pencahayaan yang redup, atau benda yang terlupakan di lantai sudah cukup untuk mengubah tindakan sederhana menjadi situasi berbahaya. Momen-momen ini tampak aman, tetapi perubahan kecil pada tubuh atau lingkungan kita bisa mengejutkan kita. Sedikit kehilangan keseimbangan, otot yang lemah, atau bahkan penurunan konsentrasi bisa cukup untuk menyebabkan jatuh. Kepercayaan kita pada rutinitas terkadang bisa menyembunyikan perubahan-perubahan kecil ini. Kebiasaan kita berjalan secara otomatis, meskipun tubuh kita mungkin telah berubah. Kita pikir kita bisa bertindak seperti dulu, tetapi gerakan, penglihatan, atau waktu reaksi kita berubah seiring waktu. Mudah untuk melupakan bahwa tubuh kita tidak persis sama seperti beberapa tahun yang lalu. Jatuh sering terjadi dalam sepersekian detik, ketika rutinitas kita tidak lagi sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Celah kecil antara apa yang kita pikir bisa kita lakukan, dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan tubuh kita, itulah yang menciptakan risiko. Ini bukan kecerobohan. Ini adalah tanda bahwa kita harus lebih memperhatikan gerakan harian kita. Sadar akan perubahan ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan cara kita bergerak dan lingkungan kita untuk tetap aman. Memperhatikan momen-momen ini adalah langkah pertama untuk tetap aman. Dengan memperlambat, mengamati lingkungan kita, dan mendengarkan tubuh kita, kita dapat mencegah banyak jatuh dan terus menikmati setiap momen kehidupan sehari-hari sepenuhnya. Keseimbangan kita adalah sistem yang rumit, yang jarang kita sadari, sampai mulai goyah. Perubahan pada telinga bagian dalam, saraf, dan penglihatan kita terjadi secara perlahan, membuat kita kurang stabil. Anda mungkin merasakan goyangan singkat, atau lebih sering berpegangan pada sesuatu untuk menopang diri. Ini adalah tanda-tanda lembut bahwa sistem keseimbangan Anda membutuhkan lebih banyak perhatian. Mengabaikannya meningkatkan risiko, tetapi menyadarinya memungkinkan Anda bertindak lebih awal. Memahami perubahan ini adalah langkah pertama untuk mencegah jatuh.
refleks kita, reaksi super cepat yang melindungi kita dan membantu kita menghindari bahaya sehari-hari, melambat secara alami seiring bertambahnya usia. Ini sepenuhnya normal dan merupakan bagian dari proses penuaan. Otak dan tubuh kita membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mengirim dan menerima sinyal yang diperlukan untuk reaksi cepat. Tersandung yang sebelumnya menyebabkan pemulihan keseimbangan instan, kini membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Keterlambatan ini, meskipun kecil, bisa mengejutkan dan terkadang membuat kita kehilangan keseimbangan. Penting untuk menyadari bahwa perubahan ini bukanlah kelemahan, melainkan adaptasi alami yang dilakukan tubuh kita. Keterlambatan kecil ini bisa menjadi perbedaan antara salah langkah dan jatuh. Momen keraguan yang sederhana dapat mengubah situasi normal menjadi risiko nyata. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan cara kita bergerak dan menyadari tindakan harian kita. Risiko muncul ketika kita bergerak secepat biasanya, berharap refleks kita akan mengimbangi dengan sempurna. Terkadang, pikiran kita mengingat kecepatan di masa lalu, tetapi tubuh kita membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk bereaksi. Solusinya bukan berhenti bergerak, melainkan bergerak dengan sedikit lebih banyak perhatian dan kesabaran. Dengan sedikit memperlambat, kita memberi tubuh kita kesempatan untuk beradaptasi dan tetap aman, sambil tetap menikmati kehidupan yang aktif. Beri waktu tubuh Anda untuk bereaksi, sesuaikan gerakan Anda dengan kemampuan Anda saat ini. Dengarkan sinyal tubuh Anda dan sesuaikan kecepatan Anda dengan apa yang dikatakannya hari ini. Penyesuaian kecil ini menjaga sistem perlindungan Anda tetap siap dan membantu Anda tetap mandiri lebih lama. Ini adalah cara sederhana namun ampuh untuk merawat diri Anda setiap hari. Bergeraklah dengan tenang dan tubuh Anda akan mendukung Anda. Dengan mengembangkan kesabaran dan perhatian dalam gerakan Anda meningkatkan kesejahteraan dan keamanan Anda hari demi hari. Kebiasaan harian kita yang dibangun selama bertahun-tahun bisa menjadi risiko tersembunyi seiring perubahan tubuh kita. Rutinitas seperti melompat dari tempat tidur atau membawa terlalu banyak cucian mungkin tidak lagi aman. Karena sebelumnya tidak ada yang salah, kita tidak menyadari bahayanya. Untuk menghindari jatuh, periksa kebiasaan Anda dengan cermat. Apakah masih aman untuk Anda sekarang? Sesuaikan rutinitas Anda dengan lembut. Kurangi beban. Gunakan bangku kecil, kenakan sandal anti-selip. Perubahan ini bukanlah kehilangan kemandirian. Ini ada untuk melindunginya. Menyesuaikan kebiasaan Anda memastikan Anda tetap aman dan percaya diri di rumah.
Tubuh Anda mengirimkan sinyal-sinyal senyap ketika membutuhkan lebih banyak bantuan. Perasaan goyah sesaat, berpegangan pada furnitur, atau sedikit rasa takut jatuh adalah tanda-tanda awal. Ini bukan kelemahan, ini adalah penyesuaian yang cerdas. Amati tanpa menghakimi, ini adalah peluang untuk perubahan positif. Jika Anda merasa tidak aman, akuilah dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa Anda lakukan untuk merasa lebih aman. Melihat tanda-tanda ini sebagai informasi yang berguna daripada peringatan membuat Anda lebih kuat. Kesadaran dini memungkinkan Anda bertindak sebelum masalah muncul. Dengarkan tubuh Anda, itu adalah panduan terbaik Anda. Perubahan kecil di rumah bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan pencahayaan, tambahkan lampu malam dan bola lampu yang lebih terang di area penting. Singkirkan bahaya tersandung, seperti karpet yang tidak rata, kabel, dan kekacauan di lorong. Pasang karpet dengan aman atau gunakan alas anti-selip, terutama di kamar mandi. Tempatkan kursi yang kokoh di kamar tidur Anda untuk membantu Anda berpakaian. Saat bangun dari tempat tidur, duduklah sebentar sebelum berdiri. Ini bukan batasan. Ini adalah penyesuaian cerdas untuk keamanan. Rumah Anda bisa menjadi tempat teraman dan paling mendukung Anda. Latihan ringan dapat memperkuat keseimbangan dan refleks Anda. Cobalah berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan pada kursi, atau berjalan tumit ke jari kaki di lorong. Latih gerakan lambat dan hati-hati, ke samping, ke belakang, atau hanya berdiri diam. Tindakan sederhana ini melatih kembali tubuh Anda dan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Mulailah perlahan dan selalu merasa aman. Bahkan beberapa menit sehari bisa membuat perbedaan. Setiap latihan kecil adalah langkah menuju kekuatan dan kemandirian yang lebih besar. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa tetap kuat dan stabil. Menua berarti beradaptasi, bukan hancur. Mencegah jatuh adalah pilihan positif untuk menikmati hidup sepenuhnya dan mandiri. Perubahan kecil, memperlambat, membersihkan ruangan, melatih keseimbangan, adalah tindakan merawat diri. Anda tidak menyerah pada usia. Anda menguasainya dengan kebijaksanaan. Saling mendukung, tetap ingin tahu, dan bersikap baik pada diri sendiri. Tubuh Anda pantas mendapatkan rasa hormat dan perhatian Anda. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat melangkah maju dengan percaya diri dan ketenangan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan, bagikan, dan tekan tombol suka.